Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Komedi Putar kembali bersama saya dan kita masih membahas mengenai budaya maaf dan rekonsiliasi nasional. Untuk itu Anda bisa berperan serta dalam acara ini, silakan menghubungi kami di 021 5155 111. Nah, Bang Egy telah hadir bersama kita. Pak Egy, tadi kita bicara mengenai maaf dalam kaitannya dengan tradisi dan kebudayaan bangsa kita. Dan maaf, apakah seorang minta maaf itu terkandung di dalamnya perasaan bersalah? Nah, menurut Anda sebagai pengacara, sebagai ustadz, aktivis juga, maaf ini dalam tradisi kultural kita apa sebetulnya kebutuhannya? Dalam perspektif Islam, tentu memaafkan itu pekerjaan yang jauh mulia gitu loh. Atau bagus sekali. Untuk minta maaf, orang perlu keberanian juga. Tapi tadi harus digarisbawahi mengandung rasa bersalah. Harus. Kalau minta maaf nggak ada mengandung rasa bersalah, untuk apa? Itu lip service saja dan kamuflase yang tidak benar. Maka kalau konstruknya menjadi jujur, dia mengandung kesalahan untuk minta maaf, ya memaafkan itu lebih baik. Nah, tapi di sisi lain dalam perspektif hukum, saya kira memaafkan oke, bisa diterima, tapi punishmentnya tetap jalan. Mungkin kadarnya dikurangi gitu ya nggak, Mas Sobari? Karena nggak bisa begitu saja maaf terus selesai. Perbuatan salahnya bagaimana? Yang sudah terkategori dalam pasal-pasal pidana misalnya kalau memang ada. Nah, atau perdata yang maaf tapi konsekuensinya begini. Ya, itu juga harus dimengerti saya kira. Ya maaf itu kan secara kultural, tapi secara hukum itu ada bedanya. Ada bedanya. Hukum berjalan, maaf berjalan. Ya, cuma mempengaruhi kadar punishmentnya lebih rendah barangkali atau lebih dimaafkannya itu menjadi punya arti dengan beberapa hal yang membuat dia diringankan. Kalau dalam politik misalnya permintaan maaf itu atau pemberian maaf? Kalau dalam politik saya lebih cenderung itu suatu kondisional yang baik, tetapi harus disadari dengan dia minta maaf itu secara karir politiknya mestinya selesai. Artinya selesai, ya dia apa? Misalnya DPR maaf apa salah ya mundur gitu loh. Presiden bilang minta maaf, mestinya mundur gentle. Jadi saya kira budaya Jepang dalam konteks politik itu jauh lebih Islami dari yang lain-lain menurut saya. Tapi bahkan kalau saking malunya dia bunuh diri gitu. Tapi kelihatannya rakyat Indonesia di bangsa Indonesia lebih banyak memaafkan pemimpinnya daripada pemimpin yang minta maaf. Enggak, iya karena pemimpinnya nggak pada tahu diri. Itu problemnya. Jadi pemimpinnya ini banyak nggak tahu diri banget gitu loh. Udah salah karena kita terlalu biasa kali nyanyinya maju tak gentar gitu ya. Maju membela yang membayar dan seterusnya lah. Atau hal lain yang mendasar adalah mereka ini konsepnya nggak tahu diri gitu aja, Pak. Ya baik Bang Egy, kita terima dulu penelpon. Halo, selamat malam, dari mana? Selamat malam, Wisnu Jakarta. Pak Wisnu Jakarta, silakan. Bang Sobari sama Bung Egy, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Saya kaitkan antara maaf dengan silaturahmi, Pak. Ini sebentar lagi silaturahmi ini kan kadang-kadang orang Jawa atau orang di mana saja nunggu Lebaran baru dia datang minta maaf dan sebagainya. Ini kayaknya kayak seperti seremonial gitu. Apakah acara keagamaan ini sekarang sudah menjadi semacam tidak ada sakral menjadi seremonial tadi gitu. Bagaimana selanjutnya orang sering meminta maaf dan sebagainya antara memberikan kepercayaan kan memberikan maaf berbeda gitu. Bagaimana menempatkan ini, Bung Egy? Baik. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Silakan Bang Egy. Ya, dalam menempatkan posisi seperti itu, tadi saya kira sudah relatif jelas ya. Di dalam perspektif mana mau ditempatkan. Kalau perspektif hukum, ya memaafkan itu bagus untuk dimaafkan, tetapi tidak menjadi dia tidak dihukum. Ya, supaya tidak menjadi sekedar basa-basi seremonial tadi. Kecuali perdata ya. Kecuali perdata. Nah, yang menarik lagi bahkan dalam Islam itu pengetahuan saya Pak ya, Pak Sobari lebih jago dari saya ini. Itu
perkara pidana pun dalam Islam membunuh misalnya, tapi kalau keluarganya minta maaf kemudian memaafkan si keluarga korban, itu bisa berpindah jadi perdata gitu loh. Bisa ganti rugi, bisa bayar diat atau apa. Itu kan suatu pekerjaan yang luar biasa dari pidana ke di kita konstruk hukumnya nggak bisa begitu. Karena kita tidak memakai Tetap hukum harus Islam, dihukum gitu loh. Kan karena kita tidak memakai hukum Islam. Iya itu soalnya. Tapi pertanyaan mendasar dari teman kita tadi adalah menempatkan orang-orang kayak begitu gimana supaya nggak jadi seremonial dan seenaknya aja itu. Saya kira ditempatkan dalam konstruk perspektif hukum gitu loh. Oke. Mas Sobari, gimana? Apakah tadi kita sudah bicara bahwa hukum dan maaf ini dua hal yang berbeda. Tapi dalam Islam sebetulnya mengenal, tadi kata Bang Egy, bahwa pidana bisa dimaafkan. Tadi yang saya bilang bahwa hukum kisos, bunuh balas bunuh, itu aturan hukum yang sangat dasar. Yang apa namanya, yang tidak bisa dipersalahkan kalau dilaksanakan. Enggak ada orang bisa. Tapi kalau kita memberi maaf itu yang lebih mulia, seperti dalam prinsip Buddha yang saya cerita tadi bahwa giving is more important than taking gitu. Jadi itu urusan gitu. Nah, hubungannya dengan pertanyaan tadi, urusan agama itu sangat banyak yang sudah terwujud di dalam kebudayaan. Jadi sudah menjadi tradisi dalam hidup sehari-hari. Memberi maaf dalam upacara, dalam tradisi lebaran itu ya tradisi kita seperti itu. Tapi mari kita berhati-hati agar dalam menyikapi dan dalam menjalaninya itu tidak menempatkannya sebagai bagian dari sekedar ritus. Begitu menjadi sekedar ritus, ya makanya lalu urusannya itu lebih sosial daripada psikologis. Saya berbuat untuk kepentingan sana lah, untuk kepentingan di luar. Di dalam urusan bersih diri, membuat diri lebih baik, kecenderungan untuk menata jiwa menjadi nggak ada. Nah itu yang harus disikapi dengan lebih hati-hati menurut saya. Oke, baiklah kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar akan segera kembali, tetaplah di JAK TV.